Kekalahan hanya terjadi pada mereka yang menolak untuk mencoba lagi. Saya akan mencoba lagi dan lagi, karena saat saya menyerah adalah saat saya gagal. Saya mendorong Anda untuk menerima bahwa Anda mungkin tidak dapat melihat jalan saat ini, tetapi itu tidak berarti itu tidak ada di sana. Saya percaya jika Tuhan tidak memberi Anda mukjizat, Anda adalah mukjizat Tuhan untuk keselamatan orang lain. Jangan menyerah, dan ketahuilah bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang percaya pada Anda dan yang mencintai Anda hanya dengan cara yang Anda ada. Fokus pada impian Anda dan lakukan segala daya Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan hidup Anda. Jujur, saya tidak berpikir mukjizat bisa datang dari potongan saya yang rusak, dan saya dinonaktifkan karena takut bahwa mimpi saya akan tetap seperti mimpi. Jangan menyerah pada Anda, jangan menyerah pada Tuhan, jangan menyerah pada cinta. Jika Tuhan dapat menggunakan manusia tanpa lengan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya, maka Dia pasti akan menggunakan hati yang rela. Untuk setiap kecacatan yang Anda miliki, Anda diberkati dengan lebih dari cukup kemampuan untuk mengatasi tantangan Anda. Motivasi membuat Anda melalui hari, tetapi inspirasi berlangsung seumur hidup. Anda memiliki lengan dan kaki, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup Anda. Terus bergerak maju karena tindakan menciptakan momentum, yang pada gilirannya menciptakan peluang yang tidak terduga. Adalah bohong untuk berpikir kamu tidak cukup baik, adalah bohong untuk berpikir kamu tidak berharga apa-apa. Jika Anda mencari kebahagiaan dalam berbagai hal, Anda tidak akan pernah menemukannya. Dalam hidup Anda memiliki pilihan, pahit atau lebih baik. Pilih yang lebih baik, lupakan pahit. Saya mengetik 40 kata per menit di komputer normal dengan kaki kiri, dan dengan 2 cangkir kopi, saya dapat melakukan 53 kata per menit. Nyeri adalah nyeri, rusak-rusak. Takut adalah cacat terbesar dari semua, dan akan paralys Anda lebih dari berada di kursi roda. Pada pemakaman saya, jika seseorang berkata, "Nick adalah orang yang murah hati," percayalah, saya tidak akan melakukan jungkir balik di peti mati saya. Pengakuan dari orang tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi tujuan. Beberapa orang berjuang untuk penghormatan atau kehormatan itu. Menjalani kehidupan untuk hanya meraih posisi dan status adalah kesombongan dan dosa. Istri tidak membutuhkan penyedia yang baik, mereka membutuhkan pria saleh yang akan membantu mereka mempercayai penyedia, Tuhan. Anda bisa marah atas apa yang tidak Anda miliki, atau berterima kasih atas apa yang Anda miliki. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Ketakutan adalah kecacatan yang lebih besar daripada tidak memiliki lengan dan kaki. Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam hidup Anda, jika itu tidak untuk kebaikan Anda.
Ketika saya berusia 8 tahun, saya menjadi depresi. Saya terus bertanya mengapa saya dilahirkan seperti ini, tanpa lengan dan kaki. Saya juga khawatir tentang masa depan saya. Pada usia 10 tahun, saya mencoba bunuh diri karena saya merasa ingin menyerah. Tetapi ketika saya membayangkan orang tua saya yang pengasih menangis di kuburan saya memutuskan untuk tinggal. Saya mungkin tidak memiliki tangan untuk memegang tangan istri saya, tetapi saya tidak perlu tangan untuk memegang hatinya. Itulah yang akan saya pegang. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan keajaiban, Anda masih bisa menjadi keajaiban bagi orang lain. Penghargaan terbesar datang ketika Anda memberi diri Anda sendiri. Ini tentang memperbaiki kehidupan orang lain, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, dan membuat perbedaan positif. Setelah Anda menerima bahwa kesempurnaan hanyalah tujuan, mengacau tidak begitu sulit untuk ditangani. Setiap kesalahan langkah masih merupakan langkah, pelajaran lain dipelajari, kesempatan lain untuk memperbaikinya di waktu berikutnya. Setelah Anda menerima bahwa kesempurnaan hanyalah tujuan, mengacau tidak begitu sulit untuk ditangani. Setiap kesalahan langkah masih merupakan langkah, pelajaran lain dipelajari, kesempatan lain untuk memperbaikinya di waktu berikutnya. Pengganggu ingin menyalahgunakan Anda. Alih-alih membiarkan itu, Anda dapat menggunakannya sebagai motivator pribadi Anda. Nyalakan dan biarkan pengganggu memakan debu Anda. Kita berada dalam situasi untuk membangun karakter kita, tidak menghancurkan kita. Saya hanya membagikan kisah saya dengan harapan bahwa beberapa orang di luar sana yang telah melalui keadaan yang berbeda dapat didorong dan diilhami bahwa bahkan dalam keadaan mereka untuk mengetahui bahwa tidak ada yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Saya akan mencoba 100 kali untuk bangun, dan jika saya gagal 100 kali, jika saya gagal dan saya menyerah, apakah saya akan pernah bangun? Tidak. Jika saya gagal, saya akan mencoba lagi, dan lagi dan lagi. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, itu bukan akhir. Seringkali orang bertanya bagaimana saya bisa bahagia meskipun tidak memiliki lengan dan kaki. Jawaban cepatnya adalah saya punya pilihan. Saya bisa marah karena tidak memiliki anggota badan, atau saya bisa bersyukur bahwa saya memiliki tujuan. Saya memilih terima kasih. Uang tidak bisa menyembuhkan hatimu. Uang tidak bisa memberi Anda tujuan. Saya tidak ingin lengan dan kaki. Saya ingin tujuan. Saya tidak ingin lengan dan kaki. Saya ingin kedamaian. Saya tidak ingin lengan dan kaki. Saya ingin menjadi keajaiban bagi orang lain. Saya secara resmi dinonaktifkan, tetapi saya benar-benar diaktifkan karena kurangnya anggota tubuh saya. Tantangan unik, saya telah membuka peluang unik untuk menjangkau begitu banyak yang membutuhkan.